Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, kembali lagi ke film sebelumnya di episode sebelumnya seperti yang kita tahu kalau roh dari Pak Li menusuk raga hantu berbaju merah. Setelah melakukannya, maka mereka pergi. 그만할 수 있다고 했는데. 아니, Lantas Pak Li menyuruh Yewol menghubungi Pak Han. Lalu mereka pergi dari tempat itu, dan Dr. Chawon menghubungi polisi park supaya membereskan semua masalah di tempat kejadian. 현장 상황 어떤지 확인하고 바로 사무실로 갈게. Lalu mereka mengetahui kalau Pak Li lah yang menghabisi raga hantu berbaju merah, dan Pak Li juga Yewol berbicara berdua dan membahas sepatu pemberian dari adik Yewol. Lantas Dr. Chawon menanyakan kenapa Pak Li bisa menyentuh benda, tetapi Pak Li akan menjelaskannya nanti karena dia ingin menenangkan diri. Lalu Pak Li yang merasa dirinya harus seperti apa, maka Yewol berusaha menghiburnya dan memberikan vitamin dan Pak Li pun tersenyum. Yewol berusaha memberikan nasihat juga pandangannya kepada Pak Li dan itu sedikit menenangkan hati Pak Li. 있을 곳이 여기가 맞나? Dan Yewol yang kelelahan dia pun tertidur. Scene berpindah ke rumah sakit di mana semua dokter melihat raga dari hantu berbaju merah berlumuran darah, maka dokter memberitahukan jam kematiannya. Sebelum selesai dia berucap dia sudah dihabisi oleh hantu berbaju merah, bahkan semua perawat pun juga dihabisi olehnya. Entah apa yang terjadi, justru sekarang dia sudah kembali hidup dan menggunakan raganya juga. Lantas polisi park yang sampai di rumah sakit justru mendapati banyak korban di sana. Sontak seniornya datang dan memarahinya, dan bahkan seniornya juga meminta penjelasan dengan kasus ini, tetapi polisi park tampak menutupinya. 정력으로 이 사건은 심각하게 연루돼 있고 Sedangkan Pak Li teringat akan kejadian dia menghabisi raga hantu berbaju merah. Lantas kini Dr. Chawon meminta penjelasan dengan marah kenapa Pak Li bisa menyentuh benda. Dan Dr. Hai tahu kalau Pak Li pasti mendatangi dukun pria itu lagi. Pak Li yang coba menjelaskan tapi Dr. Chawon sama sekali tidak bisa mendengar, maka Dr. Chawon sangat kesal. Ternyata benar Pak Li sebelumnya mendatangi dukun itu untuk menemui roh dari Ibu Chawon. Pak Li meminta Ibu Chawon mengajarinya. Maka Ibu Chawon pun mengajarinya. Lantas setelah mengajari Pak Li, Ibu Chawon meminta Pak Li untuk menjaga Chawon. Lalu roh Ibu Chawon pergi untuk selama-lamanya. 좀 쓰라. 내가 가르쳐. Lantas polisi datang dan ingin menangkap Yewol karena Yewol terlibat dalam pencurian mobil, juga Yewol berada di lokasi kejadian pembunuhan. Tetapi Pak Han berusaha menghalangi polisi dan mencoba membela Yewol. Dan kini Yewol dan semua mengetahui bahwa hantu berbaju merah hilang. 애가 사라졌어요? Ternyata hantu berbaju merah kembali hidup dan dia juga bisa menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri. Dan wanita yang diinginkan bajunya oleh hantu itu sudah tewas. Keesokan harinya, Pak Li menaruh pisau Yewol yang dia gunakan untuk menusuk raga hantu itu. Dan Pak Li mendatangi tempat kejadian perkara dan menyelidikinya sendiri. Pak Li yang hendak pergi melihat ada seorang pria matanya memerah dan mengatakan sesuatu tentang hantu berbaju merah. Pak Li yang sadar akan itu dia mengambil ponsel dan merekam semua perkataan dari pria itu. Lalu Pak Li mengirim video itu ke pengacara Beck. Dan pengacara Beck mengirimkan ke wartawan teman Pak Li. Lalu ketika pria itu ingin menyerang ibunya, Pak Li dengan sigap menghalanginya. 나 배고파. Sedangkan hantu berbaju merah menemui pamannya dan meminta makan. Pamannya sungguh terkejut karena dia sudah hidup kembali. 병실에서 네 친구 나왔다. Kini polisi menginterogasi Yewol dan tiba-tiba Pak Li datang, tetapi polisi itu tidak bisa melihat Pak Li. Lantas Pak Li memberitahu Yewol kalau hantu berbaju merah hidup lagi. Sontak Yewol teringat akan kata-kata hantu itu, yaitu hanya Yewol yang bisa menghabisinya.
지금 경찰에서는 엉뚱한 사람들 Dan terlihat wartawan itu mencari informasi dari pria yang ada di rumah sakit. Lalu tiba-tiba pria itu matanya merah dan mengatakan semuanya. 전부 다 유엔박 로펌에서 법적들이라고. Lantas pengacara Beck mendesak kepala kepolisian supaya melepaskan Yiwol karena dia mempunyai bukti bahwa bukan Yiwol pelakunya. Sedangkan hantu berbaju merah mendatangi rumah gadis yang dia habisi waktu itu dan dia memakai baju milik wanita itu. Bahkan dia juga makan dengan sangat lahap. 증언에 따르면 몸싸움 끝에 몸과 얼굴 Dan berita tentangnya pun sudah beredar, bahkan teman dari adik Yiwol juga mendengar berita itu. Sedangkan pengacara Beck meminta penjelasan tentang kasus itu dan tiba-tiba polisi Park juga datang dan juga meminta penjelasan. Tetapi polisi tampak sangat marah dengan Yiwol. 하려고 했어요. Lalu Yiwol yang terdesak mengatakan kalau dia hendak menikam hantu itu, walaupun dia berkata jujur pun polisi Park tidak akan mempercayainya. Lantas Pak Lee memberi Yiwol nasihat bahwa jangan gegabah mengambil keputusan karena akan berakibat fatal nantinya. 애를 잡는 것보다 앞으로 네가 살아가야 Sedangkan Dr. Chaewon memarahi polisi Park, dan Dr. Chaewon juga menasehatinya. Dan Dr. Chaewon kini tahu kalau polisi Park menyukai Yiwol. Ketika semuanya sudah tenang, maka Pak Lee melalui Yiwol menjelaskan tentang hantu berbaju merah. Tugas mereka sekarang adalah menangkap hantu itu. Maka Pak Lee menjelaskan tugas mereka masing-masing. 할아버지 아직 여기 있었네. 다행히. Dr. Chaewon mendapat tugas mencari kelemahan dari hantu itu, dan Dr. Chaewon mendatangi hantu yang merasuki tubuhnya waktu kecil untuk mencari informasi tentang hantu berbaju merah, sedangkan tugas pengacara Beck membantu dalam urusan hukum. Walau dia tidak begitu paham yang terjadi, tetapi dia tetap mau membantu. 실시간으로 소장님하고 소통하는 걸로 하자. Sedangkan Pak Han ingin berbicara berdua dengan Pak Lee. Ternyata Pak Han hanya mengkhawatirkan Pak Lee dan dia juga merindukan Pak Lee. 보고 싶다. Sedangkan Yiwol berbicara berdua dengan polisi Park. Dan polisi Park meminta Yiwol selalu memberi kabar kepadanya tentang kasus ini dan keadaan Yiwol. Terlihat tulus polisi Park menyukai Yiwol. Lalu terlihat di akhir cerita Pak Lee mencari tahu tentang motif hantu berbaju merah kenapa dia menghabisi orang. Seru ya, bagaimana kelanjutannya, jangan sampai ketinggalan ya.